Coba deh pikirin sebentar. Setiap hari kita pakai laptop, HP, smart TV, semuanya nyambung ke internet. Tapi di balik layar itu semua, ada satu teknologi yang kerja diam-diam tapi penting banget. Namanya Network Address Translation atau biasa kita sebut NAT. Mungkin kedengeran teknis ya, tapi percayalah, dialah pahlawan tanpa tanda jasa yang bikin dunia digital kita ini jalan terus. Yuk, kita bedah bareng-bareng cara kerjanya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pernah kepikiran nggak sih? Perangkat yang online di seluruh dunia itu jumlahnya udah miliaran, bahkan puluhan miliar. Tapi gimana caranya semua perangkat itu bisa dapat alamat di internet kalau ternyata jumlah alamat yang tersedia itu terbatas banget? Ini nih teka-teki besar yang bakal kita pecahin. Dan ini dia angkanya. Versi internet yang udah kita pakai puluhan tahun, namanya IP4, itu cuma punya sekitar 4,3 miliar alamat publik. Cuma segitu. Jelas jauh lebih sedikit dari jumlah gadget yang ada di dunia sekarang. Jadi, kok bisa? Kok nggak habis-habis dari dulu? Nah, keterbatasan inilah yang nyiptain sebuah masalah besar, yang dikenal sebagai krisis alamat internet. Bayangin aja kalau di seluruh dunia ini, nomor telepon uniknya udah mau habis. Kira-kira kayak gitulah masalah yang dihadapi internet waktu itu. Jadi intinya simpel banget, perangkat yang mau online jumlahnya jauh lebih banyak daripada alamat publik yang tersedia. Kalau nggak ada solusi yang jenius, internet bisa-bisa udah lumpuh dari bertahun-tahun yang lalu karena kehabisan alamat. Dan disinilah pahlawan kita muncul. Solusi jenius itu namanya NAT. Biar gampang ngertinya, kita pakai analogi aja ya. Anggap aja NAT ini kayak seorang resepsionis yang super efisien buat jaringan di rumah atau kantor kamu. Oke, ini definisi teknisnya. Intinya, NAT itu sebuah proses di mana router kita mengubah alamat IP private dari laptop atau HP kita menjadi satu alamat IP publik pas data kita mau dikirim ke internet. Jadi, semua perangkat di dalam rumah kita seolah-olah tampil sebagai satu identitas saja di dunia luar. Oke, kita balik lagi ke analogi resepsionis tadi. Bayangin jaringan rumah kamu itu sebuah gedung kantor yang besar. Nah, semua perangkat kamu, laptop, HP, TV, itu karyawan di dalamnya. Masing-masing punya nomor telepon internal atau ekstensi sendiri. Terus router kamu, itulah si resepsionis yang duduk di lobi yang ngurusin semua telepon keluar dan masuk. Jadi gini alurnya, pas laptop kamu mau buka website, paket datanya itu nggak langsung keluar, tapi mampir dulu ke si resepsionis alias router. Si resepsionis ini bakal ganti alamat pengirim internal kamu dengan alamat publik kantor, terus dia catat, oke, laptop meja 3 lagi minta data ini. Pas balasannya datang dari internet, balasannya kan nyampe ke resepsionis dulu. Nah, si resepsionis pinter ini ngecek catatannya, aha, ini kan buat laptop di meja 3, terus langsung dianterin ke laptop kamu. Efisien banget kan? Ternyata resepsionis kita ini punya beberapa keahlian khusus loh. NAT itu nggak cuma satu jenis, ada beberapa tipe yang dibikin buat kebutuhan yang beda-beda. Yuk kita kenalan singkat sama jenis-jenisnya. Singkatnya gini, ada yang namanya NAT statis. Ini satu alamat internal dipasangkan permanen ke satu alamat publik. Biasanya buat server. Terus ada NAT dinamis. Ini kayak minjemin alamat publik dari sebuah kolam alamat buat sementara. Tapi, yang paling canggih dan yang kita semua pakai di rumah, itu jenis yang ketiga, PAT atau Port Address Translation. Nah, PAT inilah superstarnya. Ini teknologi yang ada di semua router Wi-Fi kita. Caranya cerdik banget. Selain pakai alamat IP publik, dia juga pakai nomor port yang unik buat tiap koneksi. Anggap aja resepsionisnya nggak cuma tahu alamat kantor, tapi juga tahu nomor kamar atau nomor pintu spesifik buat tiap paket yang keluar masuk. Inilah yang bikin semua perangkat di rumah, HP, laptop, konsol game, bisa pakai satu koneksi internet barengan tanpa tabrak. Sebagai solusi yang udah dipakai puluhan tahun, kira-kira apa sih warisan yang ditinggalin sama NAT? Ternyata, sama kayak pahlawan super, dia punya kekuatan yang luar biasa. Tapi ada juga beberapa kelemahannya. Manfaatnya jelas banget. Yang pertama dan paling utama, NAT itu udah nyelamatin internet dari kiamat alamat dengan bikin umur IP4 jadi panjang banget. Dia juga nambahin lapisan keamanan karena alamat asli perangkat kita jadi ngumpet di belakang router. Buat yang ngurusin jaringan, ini juga bikin semuanya jadi lebih fleksibel. Tapi, ya itu tadi, nggak ada yang sempurna. Karena si NAT ini jadi perantara, secara teknis dia itu melanggar prinsip dasar internet, di mana idealnya setiap perangkat bisa ngobrol langsung satu sama lain. Nah inilah kenapa kadang-kadang aplikasi kayak game online atau video call yang butuh koneksi langsung bisa jadi agak ribet atau butuh settingan khusus. Pada akhirnya,
Kutipan ini kayaknya pas banget buat nyimpulin semuanya. NET adalah solusi cerdas untuk masalah mendasar. Mungkin ini bukan solusi yang paling elegan atau murni dari sudut pandang teori jaringan, tapi keefektifannya dalam menjaga internet tetap hidup dan berjalan sampai hari ini, itu nggak bisa dibantah. Jadi, NAT ini bisa kita bilang sebagai tambalan yang sangat brilian untuk internet yang terus-terusan tumbuh. Tapi sekarang, dengan munculnya IPv6 yang punya alamat super-duper banyak, hampir tak terbatas lah, muncul satu pertanyaan besar. Apakah tugas pahlawan tanpa tanda jasa kita ini akan segera berakhir? Nah, itu pemikiran menarik untuk masa depan internet kita semua.